Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit materi pengetahuan tentang e-book. Sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, kita harus mengetahui dulu apakah itu e-book atau apa pengertian dari e-book. E-book itu biasanya disebut dengan atau singkatan dari electronic book atau sering juga disebut dengan buku elektronik. Ada juga yang menyebut dengan istilah buku digital. Nah, di sini disebutkan menurut teori ini bahwa e-book ialah bentuk digital dari buku cetak yang terdiri atas berbagai macam informasi digital. Biasanya dapat berupa teks, gambar, video, maupun video yang dapat dibuka melalui perangkat komputer, tablet, smartphone, atau perangkat lainnya. Jadi, sebenarnya buku elektronik merupakan soft copy dari buku cetak. Sehingga modelnya, cara pembuatannya itu mirip dengan kalau kita membuat buku cetak. Hanya saja wujudnya tidak berupa kertas seperti buku-buku yang kita lihat dan kita miliki selama ini. Kemudian kita juga harus tahu bahwa sekarang ini e-book itu sudah mulai banyak dikembangkan, baik di kalangan pendidikan maupun di luar pendidikan. Tentunya juga e-book ini memiliki kegunaan atau manfaat. Sebuah buku dibuat pasti punya manfaat tertentu. Adapun manfaat atau kegunaan dari e-book, yang pertama adalah sebagai sarana untuk belajar. Tentunya kalau untuk belajar itu e-book berisi ilmu tentang pengetahuan dan atau tutorial di bidang tertentu. Bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang kesehatan, bisa di bidang informasi yang lainnya yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau pengguna saat ini. Tema bacaan dan informasi yang sering dijadikan e-book adalah seputar bisnis online atau bisnis dalam jaringan, kemudian ada tutorial blogging, ada tutorial komputer, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Seperti yang sudah saya katakan di atas bahwa sebagai sarana untuk belajar tentunya juga untuk pelajar mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Yang kedua, e-book itu bermanfaat sebagai media informasi. Proses pembuatan dan penyebaran e-book ini sangat mudah karena bentuknya yang digital atau soft copy. Itulah sebabnya e-book sangat cocok digunakan sebagai media informasi. Sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi apabila kita menggunakan e-book ataupun menyebarkan dengan e-book. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari mengapa orang atau penulis membuat buku digital. Tujuan dibuatnya e-book ini adalah untuk
memudahkan proses penyebaran informasi dan pembelajaran kepada penggunanya atau user. Di mana user itu berbagai macam. Ada pelajar, ada mahasiswa, ada guru, ada pebisnis, dan lain sebagainya. Adapun tujuan e-book ini dibuat diantaranya adalah yang pertama untuk memudahkan pembuatan buku. Karena e-book ini bisa dibuat dengan relatif lebih mudah. Kemudian yang kedua, untuk menghemat biaya pembuatan buku. Jika kita membuat buku cetak, maka kita membutuhkan tinta dan kertas yang sangat banyak. Maka dengan memasukkan informasi ke dalam e-book, maka akan bisa menghemat biaya pembuatan buku tersebut. Yang ketiga, memudahkan proses penyebaran informasi. Tentunya dengan e-book, kita akan lebih mudah menyebarkan berbagai macam informasi, baik yang kita butuhkan maupun yang akan kita berikan pada orang lain. Yang keempat, memudahkan proses belajar dan mengajar. Ini merupakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tentunya untuk murid dan guru atau mahasiswa dan dosen, ini akan memudahkan proses belajar dan mengajar. Yang kelima adalah melindungi informasi yang disebarkan. Artinya melindungi dari berbagai macam kerusakan atau kehilangan. Itu diantaranya adalah kenapa orang membuat buku digital atau e-book, yakni karena tujuan-tujuan tersebut. Kita lanjutkan berikutnya adalah macam-macam atau jenis format e-book yang kita kenal selama ini. Yang pertama adalah ada format PDF atau yang disebut dengan Portable Document Format. Itu adalah PDF yang kita kenal selama ini. PDF, kemudian e-book, ada MOBI, ada AZW, KF8, PDB, HTML, PRC, CHM, XHTML, XML, dan lain sebagainya. Mungkin selain yang kita sebutkan di sini, masih ada lagi yang lainnya. Berikutnya adalah keunggulan e-book. Tentunya sesuatu dibuat, pasti tujuan utamanya adalah mempermudah atau memudahkan untuk pengguna atau pembuat itu sendiri. Tentunya pasti memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Di antaranya yang pertama adalah lebih ringkas, lebih praktis, karena kita dapat membawa dan membuka e-book kapan saja dan di mana saja. Sehingga kita tidak perlu membawa buku cetak dalam bentuk kertas seperti yang kita miliki, yang begitu berat, kemana-mana harus menggendong tas ya. Jadi dengan adanya e-book, maka kita akan lebih mudah. Yang kedua, lebih awet karena berbentuk digital atau soft copy atau file. Tentunya ini akan lebih awet jika perlengkapan yang atau komponen atau media yang kita gunakan untuk penyimpanan tentunya media yang baik dan berkualitas. Yang ketiga, lebih murah atau lebih efisien karena proses pembuatannya lebih mudah dan murah daripada buku cetak atau teks. Seperti yang telah disinggung di depan bahwa untuk membuat buku cetak itu diperlukan banyak persiapan tinta dan juga kertas, serta proses-prosesnya menggunakan mesin yang biayanya relatif lebih mahal.
Yang keempat, keunggulan e-book ini adalah ramah lingkungan. Karena bahan yang digunakan untuk membuat itu tidak membutuhkan tinta dan kertas seperti jika kita membuat buku teks. Tentunya ini tidak akan mencemari lingkungan karena tidak bisa dibuang di sembarang tempat seperti buku teks atau buku-buku modul tersebut. Kita lanjutkan. Meskipun memiliki kelebihan, tentunya pasti ada sisi-sisi lain yang merupakan bagian dari kekurangan e-book. Di satu sisi, e-book itu memiliki keunggulan atau kelebihan-kelebihan tertentu, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang diciptakan itu juga memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, e-book diantaranya memiliki kekurangan bahwa e-book itu tidak bisa dipegang. Kenapa nggak bisa dipegang? Karena bentuknya adalah soft copy atau file atau digital. Sehingga bisanya dibuka dan dioperasikan dengan menggunakan gadget atau peralatan elektronik lainnya. Nah, karena kebanyakan atau sebagian orang itu masih suka memegang atau membaca buku daripada membaca gadget. Di samping karena adanya keterbatasan kepemilikan gadget. Yang kedua, ukuran huruf lebih kecil dibandingkan dengan buku cetak, apalagi membukanya dengan ponsel. Karena berupa file atau file digital, kemudian dimasukkan ke dalam perangkat elektronik yang berupa ponsel yang dalam bentuknya, dalam wujudnya adalah relatif kecil, tidak sebesar buku cetak. Sehingga tulisannya pasti lebih kecil dibandingkan tulisan yang ada di buku cetak. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan bagi pembaca yang memiliki kendala penglihatan. Yang ketiga, kekurangannya adalah membuat mata cepat lelah. Karena adanya cahaya dari perangkat ponsel atau perangkat yang digunakan lainnya itu dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Misalnya mata minus, di mana setiap gadget itu memiliki daya radiasi yang cukup kuat, sehingga kalau kita membaca terlalu lama dengan menggunakan sarana ponsel, tentunya kita akan semakin lelah. Ya. Makin lelah, kadang juga akan semakin merah, juga akan semakin pening di kepala. Jadi seperti itu. Ini merupakan sisi lain dari itu yang merupakan kekurangannya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat atau meng-create e-book. Ada berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan. Di antaranya yang pertama adalah Calibre. Kemudian ada juga Sigil. Ada juga ePub Maker. Kemudian Mobi Pocket Creator. Ada juga ShopMaker Free Office 2016. Ada MS Word to ePub Converter. Dan juga ada Google Docs. Mungkin selain yang kita sebutkan di sini juga masih ada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Karena perkembangan teknologi saat ini merupakan mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga tidak hanya terpaut pada 7 macam aplikasi ini. Hanya saja ini yang paling kita kenal atau yang menurut pandangan teori yang terbaik. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat e-book. Yang pertama, kita tentunya harus menyiapkan materi yang akan dibuat menjadi buku digital. Jadi materinya itu harus disiapkan, sudah dibuat dalam bentuk yang siap dimasukkan ke aplikasi. Jadi mulai dari tata letak tulisan, kemudian bab-babnya,
subbabnya semua sudah tertata dan seandainya dicetak dalam bentuk buku teks dengan kertas artinya sudah siap cetak. Jadi materinya harus sudah materi yang siap untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang kedua, pastikan sudah terdapat aplikasi atau sudah menginstal aplikasi membuat buku digital. Di antaranya salah satu dari 7 yang sudah disebutkan di depan. Yang ketiga, jika aplikasi berhasil diinstal, maka buka aplikasi tersebut, kemudian operasikan sesuai dengan langkah-langkahnya, kemudian pilih materi yang disimpan. Untuk membuat buku tentunya harus dilengkapi dengan daftar isi. Maka harus merapikan isi materinya dulu. Seperti pada nomor 1, materi harus sudah siap, rapi, bagus, dan menarik. Kemudian yang kelima, buat cover yang diperlukan agar tampilan menarik. Maka buku itu biasanya dibuatkan cover yang mewakili isinya. Sehingga di situ mungkin ada unsur gambar, ada unsur tulisan, ada unsur logo dan sebagainya yang dibuat seperti kalau membuat buku teks. Selanjutnya setelah itu semuanya dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian dibuat sesuai dengan langkah-langkahnya, maka selanjutnya jika sudah selesai, simpan ke dalam bentuk e-book atau aplikasi tersebut. Kita lanjutkan. Nah, tentunya karena ini tuh membuat e-book itu berkaitan dengan perangkat software, ya, tentunya juga dengan instruksi-instruksi yang sering bahasanya menggunakan bahasa asing, maka pasti kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam membuat buku digital. Nah, kenapa mengalami kesulitan? Karena sebagian orang belum keseluruhan menggunakan e-book ini. Jadi belum semua user atau pengguna komputer itu menggunakan e-book. Yang kedua, sebagian orang juga masih menganggap pembuatannya ribet karena memakai gadget atau perangkat komputer. Dan yang lebih membuat orang merasa ribet adalah karena aplikasi itu perlu dijalankan dengan pengetahuan yang cukup. Ya, dengan pengetahuan cukup, kadang-kadang juga diperlukan tutorial yang memadai, kemudian juga perlu instruktur atau pendamping yang memadai juga. Kemudian apalagi kalau memakai gadget, karena spesifikasi gadget antara satu dengan yang lainnya, merek yang satu dengan yang lainnya, produk yang satu dengan produk yang lainnya itu juga tidak selalu sama atau berbeda dalam mengoperasikannya. Dan yang ketiga, harus menggunakan gadget yang lebih besar spesifikasinya jika ingin tulisan terlihat besar. Nah, ini kaitannya dengan perangkat gadget ataupun alat elektronik seperti laptop, seperti tab. Nah, ini kalau spesifikasinya kurang mendukung, maka kita juga akan mengalami kesulitan. Kesulitan yang lain yang bersifat teknis mungkin ya, misalnya karena mungkin kalau kita membuat buku harus mengambil dari internet materinya, itu kadang-kadang juga ada jaringannya agak lemot atau lambat, kadang juga error dan sebagainya. Jadi itu merupakan kesulitan-kesulitan yang bersifat teknis, ini juga sering dialami oleh si pembuat buku. Oke, kita lanjutkan lagi. Dampaknya. Dampak itu merupakan akibat yang ditimbulkan karena seringnya menggunakan buku digital. Di satu sisi, buku digital itu sangat memudahkan pengguna, ya. Jadi baik itu siswa, guru, dosen, mahasiswa, dan pebisnis mungkin, ya,
pembuat penulis gitu. Mungkin memang banyak mendapatkan kemudahan. Akan tetapi semua itu juga ada efek atau dampak yang ditimbulkan karena dengan banyaknya menggunakan buku digital. Yang pertama dampak yang terjadi, mata menjadi cepat lelah karena selalu melihat gadget. Ini diakibatkan karena adanya radiasi yang memancar dari gadget atau dari laptop atau dari tab. Sehingga jika kita sering menggunakan, maka bukan tidak mungkin mata kita akan semakin lelah. Yang kedua, membuat orang malas membaca buku. Kadang-kadang karena memang buku itu berat kalau dibawa, terus ukurannya besar, terus juga berat, kemudian juga memakan tempat yang relatif luas atau besar, maka orang sering malas membawa buku sehingga malas membacanya. Sehingga akan lebih nyaman kalau membawa gadget saja atau ponsel saja. Sehingga dengan bawa ponsel, kita bisa membuka kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan waktu dan tenaga yang kita miliki saat itu. Yang ketiga, kurang bisa mengatur waktu karena berputar pada gadget saja. Kadang-kadang orang suka lupa atau tidak terasa bahwa waktunya telah habis untuk membuka gadget karena ingin melihat berbagai macam informasi, baik yang berupa informasi yang penting maupun yang sifatnya hiburan. Jadi itu mungkin efek-efek yang bisa ditimbulkan dari buku digital. Nah, demikian anak-anak yang perlu Ibu sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Untuk lebih jelasnya dan untuk memperdalam tentang e-book, maka silakan kalian untuk banyak membaca baik dari buku, dari internet maupun dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube atau dari tempat yang lainnya. Jadi ini hanya sifatnya hanya sepintas saja atau secara pengantar saja. Selebihnya silakan didalami, berkreasi untuk membuat e-book, ya. Jadi semakin banyak kita mendalami, semakin banyak kita berlatih, maka kita akan semakin menguasai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.